Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersama-sama membaca teks Al-Qur'an sebagai cara kita berkontemplasi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberkati semua, saya dan Ustadz Andi, untuk bisa menemani sahabat-sahabat menyingkap hikmah-hikmah, isyarat-isyarat ilahi melalui teks yang sudah kita kenal sebagai Mushaf Al-Quran. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang An-Naba, ya, berita besar gitu ya. Berita yang menggemparkan seluruh umat manusia sampai kita perbincangkan. Bahkan tujuan manusia hidup adalah memperbincangkan berita besar ini. Secara tekstual, lateral, kita sudah mendapatkan pemahaman berita besar ini adalah tentang kiamat gitu ya. Kiamat selama ini dimaknai orang pada umumnya adalah kehancuran, hancurnya alam semesta. Satu sisi benar, tapi dia seperti sisi koin mata uang. Sisi sebelahnya yang bersama dengan makna kehancuran adalah kebangkitan atau bangkitnya kesadaran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai begitu melihat makna berita besar ini. Jadi berita besar yang paling penting dalam perjalanan hidup manusia adalah bangkitnya kesadaran. Kemarin sudah diterangkan Ustadz Alfi bahwa kiamat itu terbagi tiga: kiamat kubro, kiamat wusto, kiamat sukro. Kiamat kubro, kiamat yang dalam arti besar, total; kiamat wusto yang pertengahan; kiamat sukro, kiamat kecil. Nah, kiamat kecil ini berupa kejadian-kejadian yang menghentak kita, yang selama ini orang sebut dipaksa keluar dari comfort zone. Boleh dikatakan, bisa dikatakan itu pengalaman-pengalaman kiamat-kiamat kecil. Tapi dengan kita belajar seperti ini, kita tidak lagi melihat itu sebagai musibah atau yang menghancurkan kita, tapi juga itu blessing, kebangkitan. Nah, tumpukan-tumpukan banyaknya kiamat-kiamat kecil ini akan mempersiapkan kita untuk kiamat wusto. Pada saat kiamat wusto datang, kematian tubuh kita ini, kita sudah lebih bangkit sampai kita diberikan karunia mengalami kiamat besar. Nah, mereka yang mengalami kiamat, belum mengalami kiamat kubro, jadi maka dia akan mengalami kiamat wusto. Itu bisa jadi mengalami dua hal: kebahagiaan dan penderitaan gitu. Kebahagiaan itu diwakili dengan surga, penderitaan itu diwakili dengan neraka gitu. Nah, seperti apa mereka itu? Ustadz Andi akan melanjutkan, tapi ada baiknya Ustadz Andi juga mereview sedikit dari gambar yang telah disampaikan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bang Dame dan seluruh yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang surah An-Naba. Tentu ini sangat menarik. Saya juga sebenarnya Bang agak terheran-heran, ternyata maknanya begitu dalam gitu setelah mendalaminya dan setelah membacanya ulang. Terlebih lagi teks yang kita baca adalah teks dari Sufi Ibnu Arabi. Ya, tentu Ibnu Arabi adalah orang yang tercerahkan. Ya, tentu apa yang dilihat dan yang disampaikan Ibnu Arabi adalah the truth yang Ibnu Arabi lihat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembagian-pembagian kiamat. Nah, dan adapun tujuan daripada semua ini adalah kiamat kubro atau kebangkitan yang sangat besar, nah, di mana semua manusia akan sampai di situ. Akan tetapi sebagaimana disampaikan Bang Dame bahwa kiamat subro itulah
suffering yang kita alami dalam kehidupan ini, tentu pada satu sisi memiliki nilai positif. Dan yang paling terpenting yang kemudian selanjutnya mengenai tentang kiamat wusto atau yang menengah, tentu ini punya powerful juga dalam membangkitkan kesadaran. Di sini kita akan melihat ternyata ketika seseorang mengalami kiamat wusto akan menjadi medan atau tempat di mana seseorang melakukan perenungan panjang tentang kehidupan. Diceritakan di banyak teks-teks hadis bahwa kiamat wusto yang dimana manusia mengalami begitu banyak penderitaan, sesungguhnya semua penderitaan-penderitaan yang hadir di dalam cerita-cerita tersebut itu hanyalah untuk membangkitkan kesadaran manusia atau bagaimana manusia memikirkan apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupannya. Sebagaimana kita lihat nanti dalam surah Al-Naba ini, ayat-ayat terakhir dia akan cerita laitani kuntu turoba. Jadi orang-orang yang mengalami suffering itu setelah badan fisiknya meninggal, mereka akan berkata, seandainya aku bisa kembali menjadi manusia, maka aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dari itu kita akan lihat bagaimana kiamat wusto ini terjadi dalam teks Ibnu Arabi. Judulnya dari ini masih kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Judul yang sekarang adalah Tajassudul Amal atau proses terbentuknya perbuatan menjadi tubuh. Jadi ketika nanti Bang Dami mengulas lebih dalam, ketika tubuh manusia kembali ke 5 elemen, api, air, udara, dan tanah, dan juga space, atau disebut dengan Pancamahabhuta dalam Sanskerta. Kelima hal ini kembali kepada elemen masing-masing. Sedangkan yang tersisa, apakah yang dalam cerita-cerita mereka dibangkitkan dan sebagainya, itulah yang kemudian dijelaskan oleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan wa anil muazin radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dari Muaz bahwasanya Muaz bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah perkara yang besar. Ya faqala, dan berkata Rasulullah, ya Muaz, wahai Muaz, sa'alta an amrin azim, kamu bertanya tentang perkara yang besar, min umur, dari beberapa perkara-perkara. Summa arsala ainaihi, kemudian Nabi berfokus kepada kedua belah matanya Muaz, seakan-akan ingin memperlihatkan sesuatu kepada Muaz. Yahsyaru asyratu asnafin min ummati, jadi ada 10 jenis umat Nabi menurut di sini yang akan dibangkitkan. Ba'duhum ala suratil qirdah, sebagian mereka ada dalam bentuk monyet. Wa ba'duhum ala suratil hanazir, sebagian lagi dibangkitkan dalam bentuk babi. Wa ba'duhum munkisuna arjulahum fawqa wujuhim, dan sebagian lagi mereka terbalik kakinya di atas fawqa wujuhim, di atas mukanya. Jadi kakinya di atas, jadi muter ke belakang. Wa ba'duhum amiyan, sebagiannya mereka buta. Wa ba'duhum summun bukman, sebagian lagi bisu dan tuli. Wa ba'duhum yumaddiguna alsinatahum, sebagian mereka itu lidahnya tidak terkontrol. Jadi orang yang berkumur-kumur tapi lidahnya air liurnya bercucuran. Fahiya mudallatun ala sudurihim yasilul qaih ala afwahihim, dan mengalir nanah dalam mulut mereka. Wa ba'duhum muqatta'una aydihim, sebagian mereka terpotong tangan-tangannya. Wa arjulahum, dan juga kaki-kaki mereka. Wa ba'duhum musallabuna ala jusurin minan nar, sebagian lagi mereka itu tersalib di tiang dari api. Wa ba'duhum asyaddu natan minal jaib, sebagian dari mereka itu
lebih bau daripada sebuah bangkai. Nah, sebagian lagi ba'duhum mulabbasuna jababan sabighatan min fitroni la sifati bijuludihim. Jadi sebagian lagi mereka memakai pakaian yang bercairan yang panas. Sini ini ada 10, jadi ada 10 bentuk-bentuk orang yang mengalami kiamat kubro yang tidak bahagia karena amal perbuatan. Pertama, mereka berbentuk kera, jadi babi, kemudian terseret dengan kaki, terbalik di atas wajah, kemudian ada yang buta keempat, kelima ada tuli dan bisu, yang keenam mereka menggoyangkan lidah mereka dan mengalir nanah, yang ketujuh tangan dan kaki mereka terpotong, yang kedelapan tersalib, yang kesembilan sangat bau daripada bangkai, dan yang kesepuluh mereka berpakaian dari cairan yang panas yang membakar kulit mereka. Itu tadi berkenan tentang akibat. Nah, sekarang sebab kenapa hal tersebut terjadi, dikatakan fa'ammal ladzina ala suratil qirdah. Nah, adapun orang-orang yang dalam bentuk monyet, fal taqatum minan nas, karena mereka membuat fitnah di antara manusia. Itu jadi sebabnya. Jadi nanti Bang Dami akan mengulas lebih dalam kenapa hal tersebut terjadi. Wa amma alladzina ala suratil hanazir, adapun orang-orang yang dalam bentuk babi, kenapa? Fa ahlus sahti, karena mereka memakan barang-barang yang bukan milik mereka. Wa amma mungkisuna ala wujuhihim, adapun orang yang kakinya terbalik di atas wajahnya, fa akilatur riba, mereka memakan riba. Wa ammal ammi, adapun orang yang buta, walladzina yujawwiruna fil hukmi, mereka itu mempermainkan ketetapan atau hukum. Wa amma summu wal bukmu wal mu'jibuna bi'amalihim, adapun orang yang bisu nanti di hari kiamat wusta itu, mereka adalah mu'jibuna, orang yang berbangga-bangga dengan amal mereka. Wa ammal ladzina yuqammiduna alsinatahum, adapun orang yang lidahnya bergoyang dan keluar nanah, itu adalah wal ulama'u wal qassasul ladzina khalaqa qauluhum a'malahum. Jadi mereka adalah ulama yang mana perkataan mereka bertentangan dengan perbuatan mereka. Wa ammal ladzina quti'at aydihim, adapun orang-orang yang terpotong tangan mereka, wa arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka, mereka adalah fahumul ladzina yu'sinal jiran, mereka adalah orang yang menyakiti tetangganya. Wa amma musallabuna ala jusurin minan nar, adapun orang yang tersalib dari tiang api, dikatakan fasu'atu binnas ila sultan, mereka adalah orang-orang yang melakukan fitnah kepada pemimpin. Wa ammal ladzina hum asyaddu natan minal jaib, adapun orang-orang yang sangat bau daripada bangkai, lebih bau daripada bangkai, adalah alladzina yattabi'una syahwat wal lazat, yaitu orang-orang yang mengikuti syahwatnya dan juga kelezatan-kelezatan. Mana'ul haqqallah fi amwalihim, mereka tidak menunaikan hak Allah, menunaikan hak orang lain lah, atau pada harta-harta mereka. Wa ammal ladzina yalbasunal jabab, adapun orang yang memakai pakaian yang cair dan panas, itu adalah ahlul kibri wal fahri wal khailab, mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang berbangga, dan juga orang-orang yang angkuh atau gila hormat. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk tubuh atau bentuk daripada orang-orang yang berada dalam keadaan menderita. Ya, sebagaimana disampaikan Bang Name bahwa ya ini adalah bentuk perenungan yang paling dalam ketika manusia dalam kondisi menderita. Itu sedikit pengantar Bang, nanti mungkin kita akan lanjut nanti ayat selanjutnya atau nanti kita lihat. Terima kasih Bang. Terima kasih Ustaz Andi yang telah memaparkan pada kita
Wah, agak menyeramkan tuh. Jadi menyeramkan. Kenapa dia menyeramkan? Karena apa? eh, karena memang itu masih di level energi rendah gitu, frekuensi rendah gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau selama ini orang membahas tentang neraka atau akibat dari perbuatan manusia, itu memang nggak usah nunggu badan ini mati atau kiamat wusto ya. Boleh ditampilin nggak sedikit Ustadz kiamat-kiamat itu biar teman-teman yang baru bergabung bisa mengulang kembali. Jadi sahabat-sahabat sekalian di awal itu kita sudah membahas satu pembagian yang sangat penting dari hikmah atau isyarat ilahi dari berita besar. Jadi berita besar itu berkaitan dengan berita tentang kiamatul kubur. Kiamat. Kiamat itu kebangkitan ya, awakening. Nanti saya akan berbagi pada teman-teman pendekatan Vedanta terhadap ini gitu. Kalau dalam Vedanta itu eh, kebangkitan itu berkaitan dengan kesadaran ya, yaitu ada namanya deep sleep consciousness ya. Jadi deep sleep consciousness, kesadaran tidur pulas, ada dream sleep consciousness, ya bisa dicatat juga kesadaran tidur mimpi. Kita semua mengalami itu. Nah, bangun dari mimpi itu juga bagian dari bangkit. Mimpinya berakhir, hancur, kita bangun, kita masuk kepada kiamat kebangkitan berikutnya itu waking state. Bahasa Indonesianya terjaga. Nah, lalu kita pingin mengalami kiamat kubro itu namanya turiya. Ya, ini teman-teman ya, bisa ditutup Ustaz. Jadi, turiya itu adalah menemukan, menyadari siapa jati diri kita. Hakikat diri kita itu bukan hanya sekedar badan, bukan hanya jiwa. Jiwa itu tadi yang dibilang tadi tuh. Ketika badan berakhir, maka badan energinya, personalisasi dari karakter perbuatan karma dia selama hidup, amal perbuatannya, itu menampil sebagai sosok monyet, tanda petik, itu pemfitnah gitu ya. Orang yang suka memfitnah, sebetulnya nggak usah nunggu mati dia kalau orang yang suka memfitnah, ya karakternya itu ya monyet gitu loh maksudnya. Jadi nggak usah nunggu mati yang itu secara karena kalau badan ini berakhir, badan apa kiamat wusto, yang begitu-begitu nggak bisa ditutup-tutupin lagi, ya nggak Ustaz Andi ya. Nah kalau sekarang kan oh dia menampil misalnya muka oh baik gitu, tapi dalamnya itu sebetulnya badan energi dia, badan mental dia sebetulnya adalah monyet gitu loh. Kakinya terbalik ya pemakan riba gitu. Jadi bayangkan kalau kita ketemu tengkulak, itu badan energinya itu ya seperti itu. Ya, tadi bisa dipoto ya tadi boleh itu biar jadi satu perenungan. Nah, kenapa? Nah, kembali kepada tadi yang Vedanta perspektif itu, ada 4 tujuan manusia gitu supaya bisa merealisasikan turiya itu, jati diri itu. Itu kiamat kubro itu. Jati diri itu adalah divine gitu. Nah, pertama manusia itu akan digerakkan oleh keinginan rendah itu pleasure. Paling rendah. Nah, itu yang suka disebut levelnya itu kama. Ya, kama. Jadi, makanya kalau kama itu derajat diri kita yang rendah itu kalau dinaikkan itu kan suka kita dengan namanya kama sutra. Salah satu kama itu adalah sahwat memang. Salah satunya desire. Manusia itu kalau dominan ini tidak dinaikkan, tidak dimuliakan, dia tidak akan naik gitu. Nah, lalu tujuan kedua itu adalah keberhasilan dunia. Keberhasilan dunia itu meliputi 3 hal. Ya, menguasai keuangan, harta, kaya. Kita hidup hanya untuk kaya, kaya, kaya. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi kita akan terjebak dengan hukum karma. Nah, keberhasilan dunia itu yang kedua setelah kaya, harta adalah kemasyhuran. Terkenal banyak fansnya gitu. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan. Sudah kaya, nggak puas.
sudah terkenal, udah ada di viewernya banyak gitu, sekarang udah di majalah, nggak cukup kekuasaan gitu, politik gitu. Nah ini dia akan terjebak karena, nah otomatis Ustadz Andi dia akan ketemu tuh penampilan diri-diri yang tadi itu. Maka kalau kata Shakespeare, masa hidup cuma begini aja gitu. Disitulah mulai ada di antara kita itu ada kegelisahan terpanggil. Itulah tugas hidup nomor 3. Tujuan hidup yang pertama kesenangan saja, kedua keberhasilan dunia, 3 tadi ukurannya, kaya, terkenal, eh, kekuasaan. Nah, tugas hidup seperti seorang ibu, seperti seorang ayah atau seorang pengabdi masyarakat, itulah menjadi orang baik, dharma. Jadi bayangkan kalau di hidup kita sekarang ini kita sudah dominan dharma, teman-teman. Katakanlah kita mengalami kiamat wusto, mati, maka kelahirannya akan dharma lagi. Lebih baik dharmanya gitu, Bu Wijaya. Jadi dari sekarang itu sebetulnya terbaca orang itu bakal lahir sebagai apa dia nanti setelah kiamat wusto itu, kematian itu. Nah lalu ada tujuan yang keempat, ini sebetulnya yang disebut kiamat kubro itu, kalau kita kaitkan Ustaz Andi. Apa? Self-realization, moksa, yang digambarkan, tauhid gitu. Ya kan? Jadi bisa nggak kita langsung jumping ke tauhid? Nah itu tuh masing-masing perlu self-inquiry nih. Bisa nggak gitu dalam kehidupan ini? Misalnya Bu Wini bilang, ah saya usia sudah segini, saya hanya engkau aja lah ya Allah. Nah kalau sudah begitu kan mulai pasrahnya dominan tuh. Nggak suka ngaco-ngaco lagi, yang bukan urusannya nggak usah diurus lagi gitu. Maka apapun yang terjadi, mulai kita lebih lebih intens sadar dalam setiap kejadian, bahkan musibah pun kita transform jadi cicilan-cicilan untuk kubro nanti. Ya nggak bisa. Ini justru sangat masuk akal. Kalau nggak, akibatnya ya kita akan, kalau kita tidak gunakan kehidupan ini sebaik-baiknya, maka kita akan terjebak pada yang ini, teman-teman. Yang sudah diulas Ustadz Andi tadi ini dari hadis kan. Setelah dia mati, dia akan hadir sebagai apa? Bentuk monyet. Kenapa? Karena dia memfitnah. Gitu Bu Dini. Kalau dia suka makan barang haram, ya penampilannya simbolnya babi gitu. Wajah babi beneran gitu. Gitu ya. Jadi saya ingin mengajak sahabat-sahabat di sini tidak harus nunggu kita kiamat usto. Kiamat usto itu kematian ya, kematian yang biasa kita pahami sehari-hari gitu ketika ada orang meninggal gitu. Ya kan, kita pas kematian itu kita naik ke atas sebagai orang yang bahagia karena hidup kita sudah dharma, sudah ibadah, atau kita masih dominan kesenangan duniawi semata gitu, atau kesenangan-kesenangan sesaat, maka sulit kita untuk mengalami kiamatul kubro. Jadi itulah sebabnya teman-teman, di surat An-Naba ini setelah kita tadarusi atau kontemplasi, wah ini menjadi petunjuk bagi kita sahabat-sahabat sekalian. Jadi bahan renungan. Ya, jadi apa namanya? Ini justru jadi clear ya, logik ya, petunjuk dari Al-Quran ini bagi kita. Sekarang kita mulai betul-betul menyadari nih, secara hukum energi juga begitu kan. Apapun yang kita tanam, kita akan menuainya. Hukum tabur tuai. Ya, famayak mal mithqala dzarratin khairu yaro, wa mayak mal mithqala dzarratin syarru yaro. Mungkin nanti satu-satu itu kita bahas ya di juz amma. Siapapun setitik kebaikan akan dibalas, setitik keburukan akan dibalas. Rapi sekali, tidak ada yang miss. Jadi Budi ini kalau ada orang kita lihat begitu-gitu, biarkanlah sistem semesta yang akan nggak usah kita pusing. Kalau kita terganggu, kita fokus pada perjalanan karma kita. Apakah masih dominan di kama, ya sehingga nanti lahir sebagai bentuk-bentuk tadi, atau di karma udah mulai ada kebaikan tapi masih pamrih,
atau sudah di dharma pengabdian, atau sudah ke moksa. Gitu kira-kira. Silakan Ustadz, mau ditambahin lagi sebelum kita tanya jawab. Ya Bang, jadi melihat pembagian-pembagian itu dan konsekuensinya terhadap perbuatan, jadi kita udah ngerti kita masuk surga dan neraka itu bukan kita, maksudnya tubuh kita akan ditempatkan surga dan neraka itu udah jelas. Jadi saya sering ngajar di murid-murid saya di pesantren, saya udah ngomong, kalian tidak usah menunggu lama-lama untuk tahu kalian itu kualitasnya di mana. Lihat aja bagaimana kalian memperlakukan tetangga, memperlakukan orang lain, memperlakukan diri sendiri, memperlakukan alam semesta. Dengan seperti itu udah sangat jelas karena dengan segala jenis perbuatan kita dikatakan memiliki energi. Jadi energi yang kita lepaskan dengan perbuatan baik pikiran, perasaan dan juga perbuatan fisik itu membentuk sebuah energi yang mana itulah yang menjadi hidup. Nah, yang menjadi sangat bagi orang yang berbuat amal perbuatannya kurang ataupun jelek akan sangat menderita. Adapun orang yang baik akan sangat bahagia. Akan tetapi bahagia dan menderita ini itu juga belum selesai karena belum mencapai yang namanya keterbatasan. Nanti di surah belakangan, nanti beberapa surah lagi kita akan belajar ada keinginan manusia ternyata udah di surga tapi pengen memandang yang lebih dalam lagi, masih pengen itu apa ya. Nah, di situ nanti akan dibahas bahwa ternyata mereka pengen Tuhan. Jadi mereka tidak sekedar di surga hanya menginginkan segala jenis keindahan dan juga keberlimpahan dan segala macamnya, akan tapi ternyata mereka ada kerinduan yang lebih dalam lagi. Nah, bagi orang-orang yang mengalami penderitaan itu adalah waktu untuk perenungan yang luar biasa. Nah, itu Bang dari saya. Ya, makasih Ustadz ya. Jadi sudah mulai lebih jelas ini ya. Jadi kita di kehidupan ini kita akan memetik apa dalam hidup ini. Bahkan di kehidupan sekarang kita yang misalnya kayak saya dikenal sebagai damai gitu, dengan segala atribut sosialnya, dengan segala macam rekaman pengalaman psikologinya yang sekarang bisa saya lihat dalam meditasi saya di memori. Iya, saya tinggal tahu gitu. Ya, saya perlu inquiry, bertanya, memeriksa diri saya. Saya sudah fokus kemana nih? Nah, kalau sekarang teman-teman sekalian berhadapan dengan situasi seperti ini, duduk diam, periksa, ini adalah saya sedang menebus sisa-sisa apa yang telah saya lakukan. Saya tidak perlu mencelaknya lagi, tapi saya mohon pada kekuatan ilahi yang sudah dikaruniakan ada bersama saya, harta terpendam, untuk saya transformasi. Kama itu jadi sutra gitu ya. Jadi desire itu, keinginan duniawi itu kita transformasi menjadi dharma. Kekuasaan kita itu kita gunakan dharma. Ya kan? Makanya dharma tidak cukup, tapi dia harus nyampe ke tauhid moksa. Lalu kemudian dia turun kembali untuk tanpa pamrih. Itu unconditional love, ikhlas. Tapi kan ini sesuatu yang harus ditanya pada diri masing-masing. Tidak bisa kalau gaya-gayaan, nggak bisa. Gimana? Dapat inspirasi Bu Yanti? Monggo. Luar biasa nih Bang Damit, terima kasih. Saya terus-menerus mendapatkan apa ya eh, pencerahan dari Bang Dame, dari Ustadz Andi. Saya melihat bahwa perjalanan hidup saya ini juga mengalami hal-hal yang Bang Dame sampaikan, bahwa mengalami karma juga, mengalami karma, pernah juga. Sekarang saatnya saya dharma dan ingin sebenarnya ada keinginan untuk moksa dan keikhlasan. Tentunya pastinya ingin mencapai puncak itu. Namun saya juga melihat bahwa itu tentunya
bukan ingin ya Bang, itu tentunya minta kepada Allah dan Allah yang memberikan jalannya. Begitu Bang, apakah seperti itu? Ya, 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 iya. terima Terima kasih Bu. kasih. Jadi bahkan mereka yang sudah mulai diundang untuk ke pengalaman tauhid atau kiamat kubro atau dalam konteks Ramadan Lailatul Qadar atau nirwana gitu ya atau suwung kenikmatan tanpa batas amitabha gitu. Itu tidak hanya sekedar ingin, tetapi ingin itu dipupuk menjadi persiapan. Terus disiplin dalam kewaspadaan batin, ketakwaan. Lalu nanti Allah karuniakan. Itu yang disebut, kalau kita tarik ke dalam konteks Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Jadi panggilan wahai orang yang sadar, orang beriman. Kalau terjemahnya kan diwajibkan atas kamu. Karena sudah waktunya kamu untuk kosong. Itu kan puasa itu kan kosong, menahan. Itu kan tiba waktunya. Kamu sudah cukup. Ibaratnya itu kalau sahabat saya di Tiga Fakir Masoni, bateraimu itu sudah full untuk mengalami moksa gitu. Jadi kalau begitu dia tidak lagi merasa berat untuk taraweh berdiam diri. Bukan tarawih dalam konteks kita secara sosial, itu silakan tetap dilakukan. Seperti saya juga tadi malam tarawih misalnya kan, tapi kita sediakan waktu kita menyendiri, istirahat, me time, memeriksa apa jejak-jejak yang sudah saya saksikan dalam memori saya. Itu dilakukan dengan kejujuran hati. Lalu apa saja penghambat-penghambat yang membuat saya selama ini terhalang, masih sifat benci, dendam, dan seterusnya. Nah, lalu pada titik tertentu nanti kita mulai bisa iktikaf gitu kan, menetap di rumah Tuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi menetap di rumah hati itu yang disebut meditatif. Saya suka sebut standing as awareness. Nah, baru bisa tahanus, makin tenggelam dalam kontemplasi sehingga apapun yang terjadi mulai dilihat sebagai isyarat-isyarat ilahi, tanda-tanda Tuhan, seeing God everywhere. Nah, pada titik tertentu nanti kebangkitan rohani itu seperti yang dialami misalnya Sri Ramana Maharishi gitu ya. Ada panggilan kuat, self-inquiry atau nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Daud, kemudian Muhammad, Jalaluddin Rumi dan seterusnya. Atau kita dalam konteks sekarang ini udah mulai ke situ gitu. Dan teman-teman kita juga sudah mulai mengarah ke situ gitu. Nggak Mas harus Andi, Ustadz pingsan dulu ya Bang. apa Nggak tuh? harus, nggak harus melalui pingsan dulu atau ada Mati hilang. suri dulu. Ya, mati suri dulu. Nggak harus Iya, iya, begitu ya Bang, nggak harus begitu ya. iya, Terima kasih. iya, iya. Terima kasih Bang Dabe. Ustadz Alfi boleh? Iya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Bang, self inquiry ini yang bisa menetralisir karena semua tadi bentuk-bentuk di Barsa itu atau bentuk di akhirat itu, nah itu sebenarnya eh, bisa dinetralisir dengan cara self inquiry. Jadi bagaimana seseorang itu selalu menetralisir bahwa apapun yang dia perbuat itu bukanlah dirinya. Jadi dengan metode self inquiry, nah itu bisa semacam kalau kita melakukan perbuatan itu makin menebalkan bentuk-bentuk itu. Tapi semakin kita melakukan self inquiry itu semakin mengikis bentuk-bentuk itu menjadi kembali netral atau kembali ke fitrah. Jadi kalau tanpa self inquiry selalu, nah itu bakalan terjebak lagi pada bentuk. Makanya harus kembali lagi self inquiry lagi selalu. Makanya self inquiry nggak bisa berhenti. Nah, itu Bang dari saya. Iya, iya. Dan kalaupun itu terlanjur kita terfokus pada bentuk-bentuk itu bisa bentuk fisik, kepemilikan juga bisa bentuk emosi ya, bentuk ego ya. Nah, bentuk yang penggambaran dari hadis ini kan ini menyeramkan banget ini ya enggak? Iya.
Monyet, babi, kakinya terbalik, orang buta, orang bisu dan tuli. Ini kan memang konsekuensi logis dari apa yang menjadi perbuatan dia gitu loh Bu ini gitu. Ya, ini kan jadi membuat kita jadi apa ya, lebih sadar kan, lebih waspada gitu. Nah, self inquiry itu ini siapa nih yang melakukan, kan itu kita terus-terus sampai nanti ya kalau sudah moksa itu kan semuanya tindakannya jadi bismillah. Monggo silakan yang lain. Bu Dini Iya, mengikuti. Bu Dini, Assalamualaikum. Saya mau Waalaikumsalam. tanya ini tadi yang ada 10 bentuk ya manusia yang nantinya akan yang tidak bahagia tadi ya, menjadi bentuk monyet, babi dan seterusnya itu sebetulnya itu apakah kiasan atau sebenar-benarnya? Jadi akan dilahirkan lagi sebagai monyet, sebagai babi dan seterusnya tadi, atau itu sebetulnya kiasan, Bang? Oke. Pak Ustadz Andi dulu boleh tuh. Makna kiasan itu silakan. Eh, dulu saya jadi semakin belajar ke sini, jadi kita semakin mengerti sebenarnya manusia memiliki banyak lapisan atau memiliki banyak tubuh. Salah satu bentuk tubuh yang dimiliki manusia disebut dengan tubuh energi. Nah, tubuh energi ini sebenarnya hasil dari semua yang kita ucapkan. Jadi kalau kita pernah dengar mungkin abda kadabra, apa yang saya ucapkan itulah yang terjadi, kun payakun. Jadi segala yang kita ucapkan ini itu terjadi dalam bentuk energi. Maka segala perbuatan kita pun juga terjadi dalam bentuk tubuh energi. Nah, tubuh energi itulah ketika kita masih attach atau masih mengidentifikasi diri maka pada tubuh, makanya saya sampaikan tadi pentingnya self inquiry agar selalu menepis, menetralisir perbuatan-perbuatan. Misalnya kayak misalnya Andi Alfi mengidentifikasi diri sebagai seorang ustadz itu juga punya energi. Nah, ini harus dibawa ke dharma energi ini atau dinetralisir dengan self inquiry. Jadi ketika perbuatan-perbuatan terus, jadi setiap perbuatan yang kita lakukan kan dia keluar energi. Misalnya saya ngomong ini juga yang saya sampaikan ini juga ada energinya. Nah, jadi apa yang saya ucapkan dia punya bentuk. Ya, di dalam keyakinan teologi Islam disampaikan bahwa yang nanti akan mengalami penyiksaan itu tubuh yang itu, karena dia punya bentuk. Jadi kita punya lapisan di Vedanta jelaskan ada subtle gross body, tubuh fisik, ada subtle body, ada juga tubuh fisik pikiran, ada banyak tubuh, ada 5 kalau nggak salah 5 lapisan tubuh manusia yang hadir. Jadi kita ini nggak bukan satu lapisan, jadi tapi the source dari semua lapisan itu ya cahaya atau the self atau diri sejati. Itu Bang dari saya. Iya. Ya. Jadi boleh saya ini sedikit Bu Dini ya, silakan. Iya. Jadi misalnya saya tanya Bu, kita analogi Ka'bah itu kiasan atau bukan ya? Misalkan gitu. Kalau secara fisik dia kan batu. Batu ya. Batu kan? Dan itu diyakini secara kolektif sudah jadi dogma, doktrin, itu rumah Tuhan. Sampai sekarang banyak orang rebutan ke sana gitu. Bayar lagi. Kalau di Kristen mungkin ada lagi bentuknya. Nah itu bisa kiasan, tapi pemaknaan itu akan menampil dalam pikiran individu kita dan pikiran kolektif, Bu. Yaitu nanti namanya, itu yang disebut oleh Ustadz Andi, energi. Nah, ada namanya, kalau kita banyak baca Al-Fatihah, nah Al-Fatihah itu banyak miliaran manusia baca, itu menjadi medan morfik. Itu jadi punya kekuatan gitu. Ya, ada intens. Itu menjadi tubuh energi, Bu. Dia punya power, Bu.
Jadi selama ini kita repotnya menganggap yang fisik ini yang real. Sebetulnya yang non fisik lebih real, Bu. Iya. Itu lebih real. Nah, ini cara berpikir kita yang dibalik. Misalnya nih, Ibu ngelihat saya di laptop ya, gambar kan. Yang real yang mana? Gambarnya apa layar? Ya enggak? Iya kan? Iya. Ya, terus di balik layar ini di sana ada yang ngomong tuh dari rumah gitu. Ada suara. Nah, ini suara yang ngomong ini mulut atau di balik mulut ini ada lagi yang bersuara. Ada diri individu kan disebut dame, karakter. Di baliknya ada lagi. Oh, jangan-jangan yang ngomong ini dari dimensi ilahi gitu loh. Makanya pelan-pelan Bu kita akan bisa mendengar, oh, Ustadz ini ngomong dari diri rendah. Ini ngomong dari diri yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya energi yang lebih tinggi. Itulah cinta kasih, nama-nama Tuhan. Kalau kita sudah akrab dengan diri rohani, di situ ada cinta kasih, maka tubuh energi kita ya bagus, Bu. Iya kan? Jadi misalnya kita suka gosipin orang gitu. Itu kan kata Nabi, Aisyah waktu itu contohnya. Tiba-tiba Nabi ngelihat itu tubuh energinya Aisyah. Oh, kamu berdarah mulutnya. Ternyata baru ngomongin orang lain. Siapa yang mengomongin orang lain di belakang dengan niat buruk, bukan untuk pembelajaran, itu seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, bayangkan orang yang berbuat seperti itu, begitu tubuh fisiknya berhenti, ajal, itu akan menjadi penampakan bentuk gitu, Bu. Gitu ya. Jadi, nah sekarang nih, makanya saya selalu bilang, jangan tunggu kita mengalami kiamat wusta, dalam hal ini kematian, ajal, dan seterusnya, untuk bisa mulai kita cicil kejadian-kejadian musibah, apapun yang selama ini, itu momen kebangkitan. Apa ya? Inquiry kan, self-inquiry. Ini apa nih? Pelajaran buat apa pesan Tuhan? Itu kan kebangkitan kan. Awakening, kita cicil sampai nanti memuncak kiamat kubro, hancur semua bentuk-bentuk. Yang ada apa? Yang ada hanya wajah Allah. Dia aja yang real. La ilaha illallah. Nah, kita kan masih bertuhan pada ilah saja. Apa yang kita pikir. Bukan illallah kan? Gitu. Jadi, nah, mungkin begini Bu Dini. Jadi kalau ini kita lihat ya teksnya ini ya Ustaz. Terima kasih nih. Misalnya saya mempermainkan hukum gitu misalnya. Hukum nih kan sekarang lagi heboh tuh. Maka di tubuh energi dia buta hati. Nggak bisa ngeliat kebenaran, iya nggak? Nanti kalau dia mati secara fisik, dia akan menjadi orang yang buta di dimensi itu. Karena itu, dia perlu diulang kembali untuk lahir. Untuk merealisasikan supaya dia bisa mengalami tujuan tertinggi manusia, kiamat kubro. Bang Dame. Ya silakan Bu Dini. Dini lagi nih ya, dua Dini soalnya. Iya. Dua Dini berkawan lagi. Jadi bingung nih kalau Dini yang mana nih? Seru. Silakan Bu. Bang Dame. Jadi kalau boleh sedikit menyimpulkan ya dari apa yang disampaikan oleh Dini dan diulas oleh Ustadz Andi dan Bang Dame. Jadi berarti ini kalau secara fisikal ini kita masih hidup ini dan hidup kita ini barangkali seperti monyet, gitu, sering monyet sifat-sifatnya ya yang tadi terus disampaikan ya. Terus kalau misalnya dengan selama kita hidup ini kita tidak awakening, jadi kita tetap aja bersikap seperti monyet itu sampai kita mati, kan kita berarti kita kan belum selesai ini ya. Dalam hidup kita nggak bisa sampai kepada moksa ya, belum sampai situ. Berarti nanti kita masih dibangkitkan dalam tubuh yang masih monyet gitu ya.
supaya dalam kehidupan monyet itu kita berusaha untuk meningkatkan diri kita supaya kita bisa sampai pada yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini. Begitu kalau Bang Dame. Ya, gini, Bu Dini. Sekarang kita nanya di diri kita. Banyak nggak di diri kita sifat-sifat? Mhm. Banyak banget. Mhm. Ada buayanya kan, Bu? Kalau Ada. laki-laki suka disebut buaya darat. Ada lintahnya juga disebut lintah darat. Kita suka pakai malas-malasan kebo, Iya. monyet lompat sana, lompat sini. Kita cek aja kalau kita sholat. Pikiran loncat-loncat nggak, Bu? Hmm. Tapi kalau misalnya orang-orang suci yang sudah itu, ya nggak begitu lagi emang, Bu, gitu. Yang hanya ada damai, peaceful gitu kan. Segoncang apapun itu, ya begitu dominan. Nah, pada saat kita mengalami kiamat wusta, itu Mhm. maknanya mati secara umum fisik. Apa yang dominan? Itu akan menentukan tubuh kita berikutnya, Bu. Mhm. Iya. Makanya saya bilang, kalau kita sudah ngecek diri kita 24 jam deh, hari-hari kita banyak monyetnya, ya kalau mati ya lebih 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 cocok dia bahagia dia badan monyet kan gitu. Justru dia happy kalau badan monyet. Hmm. Misalnya dia suka menerkam, Bu, makan semua menerkam. Ya jangan kasih badan manusia lagi lah, sistem semersal. Oh, cocoknya serigala ini. Justru jadi serigala dia bahagia untuk mencakar apapun. Apa saja dimakannya, bukan harta dia. Cocoknya apa, Bu Yanti? Babi kan? Apakah Jadi babi kalau dia jelek bagi kita? Apa? Jadi kalau dia misalnya masuk ke tubuh lain lagi, pasti misalnya dia sedang masih kayak serigala, masuk ke tubuh lain nanti setelah dia kiamat wusto itu kan menjadi serigala lagi dengan haram dikasih kesempatan untuk bisa memperbaiki dirinya dari keserigalaan dan kemonyetan dan segala kelintahan itu, gitu ya Bang ya? Iya, Bu. Jadi kita, Bu, nih. Kita ini udah jutaan kali kehidupan kali bahas. Makanya dapat tubuh yang sempurna manusia ini gitu loh. Punya akal pikiran, kesadaran ilahi. Ini nggak dipakai gitu, coba tuh. Sayang banget kan. Jadi kita kalau di dalam tradisi Sikh, kita dapat tubuh manusia itu 8.400.000 kehidupan pom. Baru ketemu sosok manusia. Ya, sekarang juga jadi terjawab, kenapa orang dari muda tiba-tiba dia kok sudah jadi pemikirannya mendalam gitu kan baru 15 tahun 20. Karena memang dari kehidupan sebelumnya dia sudah matang, Bu. Istilah sekarang ini old soul gitu. Soulnya udah tua gitu. Ya Kan justru saya baca cerita Bang yang apa yang bikin terhenyuh ya, seorang anak kecil ditanya eh, bercerai ibu bapaknya. Terus anaknya yang kecil yang laki-laki mungkin baru 4 tahun bilang dia mau ikut bapaknya, nggak mau ikut ibunya. Kenapa? Karena kalau ikut bapaknya dia lebih terjamin pendidikannya. Alasan untuk anak ya, terjamin pendidikannya karena bapaknya kaya ya. Nanti kalau saya terjamin pendidikannya, saya bisa menjadi orang yang punya uang, saya akan bantu ibu saya. Itu jawaban anak kecil loh. Jadi itu berarti logik. di kehidupan yang sebelumnya nih anak sudah terwujud orang yang memang sudah baik gitu ya. Jadi masih kecil pun dia Su, bisa memberikan jawaban yang su, luar biasa. logik ya. Jawaban logik kan. Mm-mm. Tapi bisa juga begini, Bu. Misalnya dia pilih dengan ibunya. Kenapa? Saya mampu kok jaga ibu saya. Bisa begitu juga, Bu. Katakanlah separah apapun ibu saya jagain gitu. Justru anak itu dihadirkan untuk menemani. Jadi ada sosok-sosok jiwa itu menambil secara fisik itu untuk guardian, Bu, penjaga.
Kan suka kita ngomong tuh itu, aduh malaikatku gitu kan. Iya. Jadi di setiap pertunjukan alam semesta yang maha besar ini, divine comedy kalau kata Dante, itu selalu ada hukum keseimbangan, Bu. Nah, ini kan sudah mulai kita lihat, pantas ini disebut berita besar kan, Bu? Mm. Jadi yang perlu kita gosipin yang ini, Bu. Wah, ada gosip besar nih, gitu. Kira-kira apa? Wah, dengerin deh. Ini kamu kalau nggak dengerin ini, waduh, kamu menjadi orang buta, kamu seumur hidup kan gitu, nggak sadar diri. Jadi kita mau kumpul nih sama orang-orang yang mau gosipin ini nih berita besar nih apa itu? Kiamat. Tapi bukan, ini kan nggak nakut-nakutin. Ini kita belajar sadar. Jadi nggak usah takut, Bu. Kita akan terjebak di sini, Bu. Nggak usah takut. Ini justru kita jadikan jadi cermin. Oh, saya di mana ya dominannya gitu loh. Nah, kalau tadi diterangkan yang 4 tujuan hidup manusia itu, ya di kehidupan ini kita mau fokus kemana? Tadi kan Bu Yanti bilang, ya kesaksian saya ngobrol sama Bu Yanti sejak belasan tahun lalu ya. Agak aneh kan Bu, bersama orang-orang yang itu kan. Cuman begitu kita terjebak di situ ya kita selesaikan tugas karma kita atau apa yang masih kita. Ya kan, kita masih berani ngambil keputusan. Saya memutuskan takdir saya dengan sadar. Dengan pengetahuan kodarnya Tuhan. Pengetahuan sunnatullah. Jadi orang yang belum sadar itu, dia dikuasai oleh, dia nggak bisa memutuskan takdirnya. Sekarang kita bisa katakan nggak, saya memutuskan takdir saya. Kalau kita sadar. Silakan Ustadz, tidak terasa sudah mau habis waktunya, kita cukup 1 jam saja Bu, kita on time. Nah, kasih trailer sedikit dulu Ustadz untuk besok kita mau kontemplasi apa ini. Ya, boleh dia ditanyakan juga yang bagian ini, doakan supaya ini bisa kita upload di YouTube ya, supaya bisa diulang. Bu Pita, mungkin nongol mau bicara? Enggak? Belum, Bang. Terima Belum Bang. kasih banyak. Tapi dapat Ya, ya, dapat ya, dapat dapat. isyarat-isyarat ya. Alhamdulillah. Insya Silakan Allah. Ustadz, kasih trailer. Ya. Ya, Bang, besok insya Allah kita lanjut lagi sekali. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Besok bahas mengenai tentang kembali lagi ke kiamat kubro. Nah, jadi hebatnya Al-Quran itu, isinya acak. Dalam pengertian hanya orang-orang tertentu seperti Ibnu Arabi yang paham ini bahasannya apa. Jadi dia mengacak nggak berurut. Jadi misalnya kalau bahas kiamat kubro, bahas jadi kiamat kubro aja, enggak. Tapi kalau di Al-Quran, dia akan menyelipkan banyak hal. Dan memang hanya orang-orang tertentu yang punya kepekaan batin yang bisa menangkap perbedaan-perbedaan. Nanti di ayat selanjutnya berbicara tentang kiamat kubro dan kembalinya menjadi dharma. Sebagaimana Bang Dami tadi sampaikan, setelah dari dharma masuk ke moksa, moksa kembali lagi ke dharma. Bagaimana bisa unconditional law, ya bisa tanpa pamrih. Nanti di ayat selanjutnya akan dibahas secara detail tentang bagaimana ketika orang yang telah sampai kepada moksa atau tauhid itu kembali ke tubuhnya atau kembali kepada dunia, apa yang akan dilakukan. Itu insya Allah besok. Ya, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin satu lagi boleh? Satu lagi ada? Cukup ya? Nah, oke. Ada Terima tuh Mbak kasih Vita, Ibu-ibu. Mbak Mbak Vita Vita, Pikiran itu. temannya juga. Iya, ya udah, tanya deh, Bang. Jadi kalau eh, misalnya sudah menjadi manusia itu kembali ya, kita juga nggak selesai kan? Jadi manusianya belum tentu selesai sekali kan, ya, Bang ya. Bisa berulang-ulang juga ya. Nah, apakah itu juga menyelesaikan sekarang yang sekarang
pada saat kalau bisa kita menyelesaikannya karma-karma tersebut, tetap pada maaf tetap pada keputusan atau ketetapan dari ilahi juga ya Bang ya. Menjadi apa kita? Itu Ya. pertanyaannya Bang. Ya, jadi dari sisi akal, kita akan memahami segala sesuatu itu ada urutan, tahapan. Jadi ada yang dicapai. Itu sifat akal. Tapi kalau kita sudah masuk ke kolbu yang tidak terbatas, nggak ada yang perlu dicapai juga, Bu, sebetulnya. Kita cukup sadar aja dalam setiap momen itu. Sadar Tuhan hadir. Dalam derita itu kita sadar Tuhan hadir. Maka dia menjadi kebangkitan. Jadi mau dijadikan apapun nanti penampilan saya itu bukan lagi isu. Tapi dari sudut pandang akal, karena kita dikasih akal untuk memilah-milah, untuk memahami proses, itu kita gunakan. Tadi kan ada masuk akalnya. Tapi tadi Ibu Vita bilang, oh Tuhan akan menentukan hidup saya. Iya bagus, itu oke. Saya kalau ketemu orang-orang tua yang mau dilahirkan apa kayak saya, itu tidak penting. Yang penting di kehidupan ini saya belajar untuk beri yang terbaik, berpasrah, nanti dilahirkan lagi, pasti naik level. Nggak usah worry, Bu. Karena kasih sayang Tuhan itu lebih luas daripada murkanya. Bahkan kita dikasih derita pun itu kasih sayang Tuhan. Biar karena bebal kita kan. Nggak ngerti diomongin ya dikasih derita, Bu. Derita pun kasih sayang. Coba kalau sudah begitu cara pandang kita. Ya. Makasih Bu Vita ya. Makasih Bang Dame. Iya, Makasih, iya. Ustaz Terima kasih. Alfi. Ya, sampai ketemu lagi besok bersama-sama tadarus dan kontemplasi Al-Quran. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.